Ya sama ya teman-teman. Kalau kita nggak cerita ke dokter, ya dokter juga nggak akan ngerti gitu. Kita perlu ceritain, oh kita punya masalah apa? Nah, dokter cek tuh lebih detail. Oh iya, ada mah juga nih, ada masalah lambung gitu. Ya mirip-mirip seperti itu teman-teman. Perlu informasi gitu. Ya ntar kita, nah ini nih, kita langsung demo ya, daripada penjelasan panjang lebar, kita langsung demo yang tadi dimaksud tuh apa sih? Gitu. Ada yang mau bantu aku mungkin? Siapa yang mau jadi bahan percobaan? Jadi keinget suka ngajakin AI berantem, nah itu sih ya, karena mungkin kita sering nganggap si AI itu dukun gitu. Ada yang mau jadi volunteer? Silakan teman-teman yang punya produk atau yang ingin praktek bareng. Ya. Boleh raise hand. Boleh raise hand ya, tadi chat boleh. Nggak harus on mic. Ya, raise hand chat juga boleh. AI itu dalam bahasa awamnya apa? Oke, paling simpel gini aja sih, alat bantu gitu aja. Alat bantu atau asisten canggih. Paling simpel kayak gitu. Yang dia punya kecerdasan sendiri. Kecerdasan ini memang dibuat. Soalnya kalau pengertian literally AI akan agak samar ya dengan apa yang mau kita bahas hari ini. Nah, paling simpel sih asisten ataupun alat bantu. Tuh. Ayo, siapa yang mau dibantu? Nggak ada nih. Apa beda Google dengan ChatGPT? Beda, Google pun udah ada AI-nya, ya. Nah, ntar aku jelasin ya basic paling standarnya ya. Oke, aku Pak Sugi, saya coba deh Pak, saya Pak Sugi. Boleh, Coach Setiawan. Ya, cuman saya kalau nyalain kamera ini nih apa, background saya nggak apa-apa, nggak harus on cam kok. Ya, kamera hilang tuh, belakangnya hilang. Iya, it's okay. Oke, aku mau buka cloudku dulu ya. Cloudku di mana ya? Oke, nah teman-teman kalau yang udah buka ChatGPT, Cloud atau sejenisnya, itu bisa dicobain ya. Nah ini aku mau share. Bentar. Oke, ini aku coba pakai Cloud ya. Google Gemini, Cloud apa bedanya? Nah ini nih, aku breakdown satu-satu ya. Aku pakai ChatGPT dulu deh teman-teman. Layarku kelihatan? Kelihatan ya? Oke, aman. Nah, boleh cerita kok apa yang Koko mau tahu? Atau gini deh simpelnya, Coach Dewan punya problem apa? Gitu. Saya mau personal branding, Pak Sugi. Oke, saya ingin personal branding. Oke. Ya. Nah, jadi kan IG saya Koko Solusi. Saya sebenarnya jasanya adalah asuransi dari Zurich Topaz Life. Zurich ya? Zurich Topaz Life ya. Brand Zurich. Boleh di spelling kok atau di chat boleh Zurich apa? Ya, Zurich Topaz TOPAS Topaz. Topaz Life. Life ya. Oke, jadi Topaz Life. Oke. Lalu? Nah, jadi sekarang ini kan saya udah bikin IG ya. Nah, saya kan lagi mau bikin konten lah sebenarnya. Tugas saya bikin konten 100 konten nih, video atau sejenisnya ya. Feed, carousel gitu kan. Tugas saya bikin itu kan. Nah, saya sekarang kan baru bikinnya dikit nih. Sedangkan PR saya harus 100 nih minimal nih, ya kan? Pak Sugi. Nah, cuman kan saya selama ini kan pakai ChatGPT terus kan untuk kasih ide hook atau ide konten gitu ya. Nah, maksudnya kadang-kadang pakai ChatGPT. Nah, maksudnya yang lain tuh Gemini sama Cloud saya belum pernah pakai gitu, Pak Sugi. Nah, maksudnya mau nanya, kalau pakai Gemini sama ChatGPT sama itu bedanya apa untuk kasih ide konten lah, misalnya ide konten video ini, misalnya saya kasih arahan, cuman nanti tiga AI itu bedanya apa gitu, Sugi? Oke. Nah, sebelumnya kita perlu yang pertama ialah kalau kita mau ngobrol sama AI, kita jelasin dulu kalau problem kita kayak tadi kan. Oke, punya personal branding, punya Instagram sekian. Ya. Target marketnya kok kalau boleh tahu. Target marketnya adalah pengusaha ataupun
pekerja level menengah atas lah ya, menengah atas yang butuh produk asuransi. Oke. Kendalanya kok selama ini apa? Kendalanya gini, kadang-kadang kan ide-ide dari misalnya contoh saya lagi mau bikin ini ya, carousel, saya lagi mau bikin carousel gitu ya, atau mau bikin feed gitu. Kendalanya adalah ide konten. Maksudnya untuk bukain pikiran orang tuh, ya ide kontennya apa hari ini. Misalnya kan saya mau ganti-ganti Pak Sugi. Misalnya hari ini tuh saya mau bikin feed gitu ya, besok saya mau bikin misalnya video gitu kan. Besok lagi feed lagi, besok lagi misalnya carousel kayak gitu ganti-gantian. Jadi tujuannya supaya variasi lah ya, Nah sekarang udah tahu ide konten yang mau dibahas itu tentang apa kok? Keuangan. Jadi proteksi. Tentang keuangan. Proteksi. Oke. Nah, aku sambil coaching ya kok. Iya nggak apa-apa saya. Semua orang peduli tentang keuangan kok. Belum tentu semua orang peduli. Kadang-kadang kan, iya belum tentu. Hal apa yang bisa bikin mereka peduli tentang keuangan kok atau proteksi keuangan? Proteksi keuangan yang mereka peduli mungkin resiko kehidupan ya. Atau mereka yang mereka masih sadar resiko kehidupan. Ada resiko kehidupan yang. Oke, nah ini nih, aku menemukan keyword ya, resiko kehidupan. Nah, itu biasanya kita sebutnya tuh pain point kok. Jadi kayak titik sakit. Nah, kita bisa gali si AI, cari pain point-nya. Misalkan gini, cari pain point dari target market saya. Misal seperti takut tabungan habis atau karena sakit misalkan ya. Bisa kayak gini deh. Nah, lalu misalkan buatkan ide konten untuk 3 hari deh. 3 hari untuk carousel. Misalnya aku kasih format carousel dulu ya. Oke. Nah, biasanya gini. Nah, ini yang paling jarang dikasih tahu banyak orang atau jarang kita tahu ya. Misalkan gini kok. Beda nggak kalau misalkan kita sakit perut gitu ya, atau kita punya masalah lambung, kita ke dokter umum sama ke dokter gastrologi. Kira-kira jawabannya bakal sama atau beda, teman-teman? Nah, boleh ketik di kolom chat. Sama atau beda? Beda ya. Oke, beda. Ya beda banget ya. Ya kalau mungkin kita punya masalah pencernaan di dokter umum, mungkin akan dikasih resep obat untuk masalah mah gitu. Tapi kalau misalnya kita ke dokter khusus pencernaan, dokter internis atau gastrologi ya, khusus lambung dan lain-lain, mungkin akan lebih spesifik. Oh, ini Bapak sebaiknya ke ini dulu nih, USG dulu kita ronsen ya. Oh, setelah di ronsen apakah perlu tindakan, endoskopi atau apa segala macam. Beda jawabannya dengan si dokter umum. Nah, inilah serunya kalau di AI, kita kasih role atau kita kasih peranan. Itu contoh. Ini kan Koko mau discuss tentang konten ya, konten untuk personal branding, ya kan? Iya, betul. Nah, kalau kita nggak kasih peranan si AI, dia akan jawab seperti dokter umum, gitu biasa aja. Jawabannya umum lah, dan idenya pun umum. Tapi kalau misalnya kita kasih dia peran sebagai, misalkan kamu adalah expert, content creator, expert personal branding, khusus di bidang asuransi. Nah, jadi kita kasih role spesifik dia. Ya, seperti ini. Nah, lalu kita jelasin masalah kita apa. Lalu kita mau si AI ngapain. Rumusnya gini aja ya. Kita sebutnya tuh RCTF, Role Context Task. Ibaratnya gini deh, peran, masalah, tugas. Bahasa Indonya gitu aja deh. Ya, peran, masalah, tugas. Kita kasih peran belakangan nggak apa-apa. Ya pelan-pelan ya teman-teman. Ya peran belakangan nggak apa-apa. Kita jelasin dulu aja masalah kita apa. Oh, saya punya masalah gini.
Oke, lalu kita mau si AI ngapain tugasnya? Oh, contoh kalau kasusnya si Ko Setiawan, buatkan ide konten nih. Gitu. Lalu baru kita kasih peranan. Kita mau ibaratnya kayak kita mau konsultasi sama siapa gitu. Nah, aku kasih role-nya, kamu adalah expert content creator dan expert personal branding khusus di bidang asuransi gitu. Nah, ini buat kan. Nah, gini ya. Ini aku gini dulu, aku jalanin. Nah, AI ku udah aku training sih. Jadi bahasanya tuh gue lo. Ini bisa disetting. Iya, enak banget deh. Tuh. Ya. Strategi konten. Nah, bukan edukasi, tapi provokasi berpikir. Oh, provokasi, nah, terus, ya. Bukan jualan, bikin mereka ngerasa wah gue lagi diserang nih. Bukan umum tapi spesifik. Contoh ya, ide konten ada satu, lu kaya tapi rentan misalkan. Hooknya nih, penghasilan 50 juta per bulan tapi tetap bisa bangkrut karena satu kejadian. Nah, ini slide 2 nih. Orang mikir ya, makin besar income sama dengan makin aman. Faktanya, makin besar lifestyle, makin besar juga bebannya. Nah, slide 3 ya, kita breakdown tuh. Ini langsung ke pain point-nya nih. Cicilan rumah, sekolah anak, lifestyle gitu ya, mobil, liburan, ke mall dan lain-lain gitu. Bahkan sampai makan gitu ya. Terus slide 4, ini ngajak mikir nih. Kalau income stop 6 bulan masih aman. Ini bikin orang mikir nih. Langsung, ini udah pasti langsung next ke slide berikutnya. Kasus kayak gini. Nah, slide ke-6 nih, masalah sebenarnya ya bukan nggak punya uang tapi cash flow yang nggak siap buat kejadian besar. Nah, langsung closing gitu. Tapi nggak ada jualan sama sekali. Closingnya pun bukan makanya beli asuransi atau beli proteksi gitu. Ah, itu orang udah langsung defensif tuh. Orang Indo lucunya nggak suka dijualin. Itu psikologi yang sangat umum. Tapi kalau kayak begini dia nggak ngerasa dijualin, malah diajak engage, diajak berpikir. Nih closingnya tuh ini asik sekali tuh. Yang bikin orang jatuh miskin, yang bikin orang jatuh bukan miskin, tapi terlalu percaya diri. Nah, terus lu tim aman atau overconfident? Komen. Nggak ada jualan asuransi sama sekali. Tapi karena dia komen, dia suka dengan konten kita, gitu. Dia ngelihat, oh ini orang asuransi, tapi gue suka nih cara dia bikin konten. Nggak jualan gitu, edukasi tapi ngajak provok. Nah, ini contoh dulu ya, contoh kalau di ChatGPT seperti ini ya. Tapi kenapa aku suka juga pakai cloud itu bagus banget tampilannya. Aku copy prompt yang sama ya, aku masuk ke cloud. Tampilan cloud kayak gini ya teman-teman. Tampilan cloud seperti ini. Aku tinggal copy paste aja kayak tadi ya. Nah, ini juga ada beberapa temanku yang main di asuransi ya. Di sini ada promnya sama. Nah, kalau di cloud aku pakainya yang Sonnet. Ini kalau yang free ya, pakai yang Sonnet aja sama Adaptive Thinking. Kalau yang di cloud. Nah, aku jalan ini. Nanti lihat sendiri hasilnya. Ya, aku ulang kalau di ChatGPT. Kita ngeliat jawabannya udah bagus ya. Seperti ini ya. Ini jawabannya. Tapi kalau di cloud tampilan tuh enak dilihat di mata gitu. Nah, kayak gini. Ide konten carousel Instagram ya, Koko Solusi. 3 hari ya, target pengusaha bla 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 bla. Nah, hari 1 nih pain point. Tabungan ludes karena sakit. Nah, ini kayak gini. Bla 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 bla. Nah, kayak gini-gini ya. Dia langsung terinci, teman-teman. Oh, ini masih jalan. Nah, kalau yang tadi tanya AI apa? Nah, seperti inilah AI. Makanya aku bilang nih asisten kita atau alat bantu kita gitu. Kalau kita bingung mau seperti apa, nah kita bisa tanya apapun. Biasanya ya kalau di cloud aku meminta gini, buatkan HTML printable. Ya. HTML printable tuh maksudnya apa?
Jadi dia HTML bisa di print gitu. Bentar ya, ini cloud-nya lagi apa? Lagi penuh. Nah, enaknya kalau di cloud tampilannya tuh seperti ini. Bentar ya. Tampilannya dia bisa dirubah, nggak cuma teks. Kali ini kan teks agak ngebosanin. Nah, aku minta dia HTML printable. Yang ini nih, buatkan HTML printable-nya. Nah, nanti bisa dilihat. Ini lagi loading dulu ya. Kenapa aku mintanya tuh 3 hari? Kenapa nggak seminggu, sebulan gitu ya? Nggak bakal jalan, teman-teman. Percaya saya, ya nggak bakal jalan. Kecuali Anda adalah orang yang sangat disiplin dan sangat teratur. Minta jadwal sebulan, pasti jalan. Pasti jalan. Cuma, 8 dari 10 orang, aku udah lihat sendiri, minta jadwal sebulan. Wah, bikinin dong konten buat sebulan gitu ya. Nggak jalan. 1-2 hari jalan, seminggu aja udah syukur-syukur gitu. Apalagi sampai sebulan full. Makanya biasa kita breakdown dulu 3 hari dulu aja jalanin ini, udah jalan minta lagi gitu, dicicil. Kalau langsung sebulan biasanya sih tidak terlaksana. Itu aku sama beberapa temen ya, nggak semua memang. Kalau yang disiplin dan orangnya tuh tegas sama diri sendiri, jalan bisa. Aku ada temen yang seperti itu. Makanya aku bilang tadi 8 dari 10. Nah, 8-nya ini yang kadang naik turun. Pelan-pelan ya teman-teman. Kalau yang masih bingung boleh dong ketik 1. Ya, kalau yang masih bingung ketik 1. Kalau yang udah mulai paham ketik 2. Oke, masih bingung ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Oke, 2 berarti udah mulai paham ya, 1 masih bingung. Oke, si Mega sama Ko Ken. Ko Ken bisa on mic kok. Nah, Ko Ken seru nih. Ada artis. Bisa kok. Bisa ya kok. Oke, Ko Ken sebelumnya belum pernah pakai AI kok. Iseng-iseng ChatGPT doang. Iseng ChatGPT ya. Oke, boleh nih kita pakai ChatGPT. Biasanya nanya apa aja kok ke ChatGPT kalau boleh tahu? Cuman bikin kayak gambar-gambar iseng kok, belum nanya apa-apa. Lebih sering pakai gambar ya kok ya? Bikin buat postingan gambar toh. Iseng-iseng doang. Iseng-iseng doang. Nah, ini enak banget kok kalau misalkan ini baiknya juga yang masih bingung nih. Kayak pelan-pelan teman-teman. Biasanya aku pakai AI ini buat latar berpikir. Jadi kita punya problem apa, nah itu tuh kita ceritain. Itu kayak contoh tadi kan punya Ko Setiawan. Nah, dia langsung kasih masukan tuh teman-teman. Ide konten buat 3 hari. Ya ini tadi day 2, ini day 3-nya nih. Hooknya nih. Umur 30-40, sehat, produktif, tapi justru ini fase yang paling riskan. Nah, ini kan bikin orang jadi jadi penasaran, maksudnya paling riskan tuh gimana gitu. Tanggungan lagi tinggi-tingginya ya, income jadi tulang punggung. Nah, slide 3 nih. Statistik sederhana, kasus sakit kritis makin banyak ya di usia produktif. Slide 4. Nah, masalah utamanya nanti aja lah, masih lama. Ini kalau yang belum punya asuransi mungkin ya. Nah, slide 5 ya, premi makin mahal kalau nunda, resiko makin dikit bukan makin jauh. Ya, dan seterusnya. Nah, ini jualannya soft banget. Nanya, ini cara coaching ini. Ya. Ini CTA ya, call to action-nya apa? Kalau bukan sekarang kapan? Gitu. Ini jadi ngajak orang mikir. Kita nggak lagi nawarin, kalau misal butuh asuransi, hubungi saya ya, saya seorang agen asuransi, bla bla bla. Gitu. Tapi ini slide-nya atau ide konten yang ngajak orang mikir. Malah mungkin tanpa sadar setelah baca, dia meng-closing diri sendiri. Ya deh, kayak gue perlu asuransi deh. Oh, ini ya yang bikin konten ya. Gue coba kontak dia. Gitu. Ya, cloud tuh kayak saya. Tampilannya enak di mata ya. Coba ya, aku lihat dulu. Udah jadi belum? Nah, ini dia nih. Nih teman-teman, kalau yang tadi cloud ya, aku pakai prompt yang sama atau nanya halnya yang sama. Ya, kita lihat sama-sama ya. Ini kalau pakai ChatGPT, ya seperti ini tampilannya, teks-teks aja. Tapi kalau pakai cloud, dengan pertanyaan yang sama, dia jadi kayak gini. Tuh. Ini udah jadi kayak bikin laporan. Keren banget ya. Iya, ini cloud.
konten strategi gitu, ide konten 3 hari Instagram carousel ya. Jelas. Oh, target marketnya sekian, formatnya mau apa? Tadi kan aku minta Instagram carousel. Pendekatannya mau apa? Oh, pain point, edukasi, call to action. Ya. Nih, hari pertama ya, ceritanya hooknya ini nih. Oh, temanya tabungan ludes karena 1 kali masuk RS. Nah, hooknya sekian. Nih, slide kedua, slide ketiga, gitu ya. Slide keempat. Pak Sugi, mau nanya Pak Sugi. Ya. Berarti kalau mau bagus kayak gini mesti kata-katanya bikinnya kata-kata buatkan HTML printable gitu ya, bilangnya gitu ya, Ya, harus bikin gitu. kayak gini aja. Gitu. Kalau di ChatGPT bisa nggak? Bisa, cuma jadinya ngaco. Misalkan ya. Oke. Baik. HTML tuh tampilan web sebenarnya, atau bikinin PDF deh gitu. Kita buatkan HTML printable-nya. ChatGPT bisa nggak? Bisa, tapi nggak sebagus kalau Claude tuh dia sebelah kirinya langsung kayak gini ya. Tadi ini di ketik-ketiknya, teksnya, nah hasilnya di sebelah kanan kayak gini. Oke, aku paham Ci, ya. Yang masih bingung tuh prompt-nya. Oke, paling simpelnya gini. Pakai rumus tadi aja ya. Sebenarnya rumus Inggrisnya tuh RCTF. Ini cuma aku persingkat aja, rumusnya PMT. Ya, PMT. Peran, masalah, tugas. Ya. Paling pertama ialah masalah dulu ya. Kita ceritain masalah kita apa. Kedua, kasih tugasnya. Si AI mau ngapain? Gitu. Oh, bikin ide konten dong gitu. Nah, baru terakhir aku biasa kasih peran. Perannya kita mau istilahnya kita mau konsultasi atau mau ngobrol sama siapa nih? Gitu. Kita sambil praktek lagi deh sekali lagi ya. Boleh kasih kesempatan yang lain ya, Mas Dewan ya. Iya siap, thank you. Oke. Ntar boleh lanjut di ini aja kalau di chat kok atau di grup. Nah, Ci Sherry lagi bisa on cam atau siapa yang bisa on cam? Siapa yang bisa on mic mungkin? Kalau bisa on mic yuk kita sama-sama. Nggak bisa on cam nggak apa-apa, yang penting on mic. On mic boleh. Atau mau chat boleh. Nah, siapa yang mau dibantu lagi? Ya, bisa Ci Sherry? Oh iya, nggak apa-apa ya, nggak bisa on cam ya lagi. Nggak apa-apa, nggak harus on cam kok. Nggak harus on cam. Iya. Enggak kok, saya mau tanya, saya kan property agent. Nah, Gini nih. Nah, kita cerita Ci. Nah, ini cara promptingnya. Cara promptingnya gini aja, kita ceritain profil kita dulu. Saya seorang agen properti. Oke. Iya. Lalu Ci? Ya, kadang bingung bikin konten tuh idenya seperti apa. Terus saya juga pengen belajar yang ini kok, yang kayak di videonya Kusugi itu yang tiba-tiba terus celing muncul rumah, terus muncul apa kayak gitu. Iya. Nah, itu buat visual itu sih. Saya juga nggak tahu tuh pakai dari editan video atau ini apa dari AI gitu loh, kan mungkin ada gabungan atau gimana, saya juga nggak paham. Selama ini saya sih coba-coba AI gitu loh kok, jadi nggak paham juga gitu loh. Iya. Jadi itu, thank you ya untuk kesempatannya Kusugi. Oke. Sip. Nah, aku justru penasaran sama yang tadi Ci Sherly bilang, bingung di prompt. Nah, bingung di prompt. Bingung seperti apa, Ci? Nah, ini mungkin pertanyaan Cici relate juga nih sama banyak orang di sini. Iya, bingungnya itu ngasih perintahnya itu saya belum menemukan ini pain-nya ya. Tadi